Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part kedua ya. Langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah Wivi. Nah, Wivi hari ini sempat dibawa turun dulu ya ke harga 136, tapi akhirnya bisa ditutup di harga 142. Targetnya masih sama ya, 146, 152, dan 161. Selanjutnya adalah Meta. Meta masih belum lanjut lagi, ini dia masih hari ini, tapi dia doji di 127. Ini boleh diperhatikan untuk pergerakannya besok kalau dia berhasil menguat lagi. Apalagi kalau bisa breakout 131 akan sangat bagus. Targetnya 133 ya. Kalau 133 tembus, masih ada target di 135 dan masih ada resisten lagi 137. Nah, ini target berikutnya kalau tembus 137 lumayan ya, agak tinggi, yaitu di 144. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah Asa ya. Siapa yang sudah masuk Asa kemarin ya, hari ini menguat lagi 12,3%. Targetnya 990-nya pun sudah ditembus. Apakah Asa masih mau lanjut? Kalau masih mau lanjut, next target ada di 1200 ya untuk Asa. Selanjutnya adalah JSMR. Nah, ini JSMR juga berhasil breakout top box, 3480-nya sudah ditembus. Target berikutnya adalah 3570. Kalau masih ditembus lagi, masih ada target berikutnya, yaitu di harga 3690. Kita lihat apakah JSMR akan lanjut lagi. Selanjutnya adalah Mark. Mark hari ini juga sempat menguat ya, nyundul-nyundul lagi top boxnya, tapi nggak ditembus. Ini dipantau aja selama kalau teman-teman mau pakai stop loss, mungkin stop lossnya bisa di 570-an ya. Kalau misalkan tertarik sama saham ini, harapannya bisa breakout 610 ya, karena sudah 3 kali mau coba nggak tembus harga 610-nya. Masih ada resisten di 635. Targetnya sendiri adalah di 655 ya untuk saat ini. Kita lihat aja apakah akan kena. Nah, kalau misalkan kena, masih ada target-target berikutnya ya. Ini dipantau aja untuk Mark. Tapi saham ini kurang liquid ya, jadi mesti diperhatikan alokasi dananya. Selanjutnya Ruiz. Ruiz hari ini juga menguat terbatas 0,9% ya, juga doji di 212. Tapi masih boleh diperhatikan pergerakannya beberapa hari ke depan atau di minggu depan juga ya. Kita lihat aja. Dia belum berhasil breakout 222-nya ya. Nah, kalau misalkan menguat lagi dan breakout 222, ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan bisa melaju ke utara ya untuk Ruiz. Jadi dipantau aja untuk saham ini. Selanjutnya adalah ESA. ESA hari ini juga mantul ya di area support 960 ya. Nah, ini dipantau aja kalau misalkan ESA masih mau lanjut ya. Sayangnya ini sudah berapa hari ini dia sideways terus. Tapi dipantau aja untuk resistance saat ini atau top box ada di harga 1025 ya. Kalau misalkan tembus, targetnya adalah di 1045 dan juga masih ada resisten dan juga sebagai target di 1075-nya. Untuk target-target berikutnya ada di 1110, 1150. Selanjutnya adalah ENRG. ENRG belum berhasil menembus 308 ya. Hari ini cuma sampai 306 posisinya, tapi masih oke. Nah, kalau besok mulai menghijau lagi, ini juga boleh diperhatikan untuk NRG. Mudah-mudahan targetnya ke 320 tercapai. Selanjutnya adalah film. Nah, untuk film hari ini menguat ya 5,06%. Nah, ini kalau misalkan film lanjut ya, kalau bisa breakout 895-nya, targetnya adalah untuk saat ini masih di 1185. Dan untuk bottom boxnya ada di harga 700 ya. Kalau misalkan ternyata dia turun lagi di bawah 700, sebaiknya kabur. Tapi kalau misalkan masih ada pantulan-pantulan dari harga 700, masih oke untuk dipertahankan. Nah, harapannya sih bisa breakout 895-nya untuk ke target 1185 ya untuk target terdekatnya.
Selanjutnya adalah IMAS. IMAS hari ini juga menguat lagi 7,5%. Bagus sekali dia closingnya di atas harga 900. Kemungkinan besar masih bisa lanjut ya. Mudah-mudahan ke 1020 targetnya ya. Kalau misalkan 1020 ditembus, masih ada target berikutnya di 1090 dan 1110. Mudah-mudahan tercapai. Selanjutnya adalah MTMH. MTMH juga masih belum bergerak, malah koreksi lagi hari ini 0,3%. Ya mungkin kalau teman-teman mau TP dulu juga boleh, ada kemungkinan dia akan turun dulu, pullback ke bawah. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau dia langsung ngegas lagi ke atas ya. Karena dia memang belum berhasil menembus 1645-nya. Nah kalau misalkan dia sudah tembus 1645, kemungkinan dia besar jalan tuh sangat besar ya, paling nggak ke 1785 untuk MTMH. Selanjutnya adalah Mimix. Nah Mimix hari ini lanjut ya, sesuai yang kemarin kita udah bahas. Hari ini lanjut, sudah sempat tembus top boxnya di 605 dan sudah buat ATH baru di 620. Nah, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi ya untuk Mimix. Selanjutnya adalah IPCC. IPCC setelah breakout 610 ya, sudah kena targetnya juga di 635, lalu ditutup turun di 615. Nah, ini lihat aja kalau dia akan naik lagi ya, targetnya sama 600, target berikutnya di 645, 660 dan 675 untuk IPCC. Selanjutnya adalah GPSO. Nah ini GPSO hari ini breakout ya, 128, close di harga 131, menguat 4,8%. Kalau lanjut targetnya adalah di 138 ya, kalau masih kuat lanjut lagi 151 resistennya, dan masih ada target di 163. Selanjutnya adalah ISAP. ISAP hari ini arah ya, 9% lagi ya. Nah ini dilihat aja ISAP, tapi saham ini memang kurang liquid ya, jadi mesti agak hati-hati juga. Pergerakannya agak liar juga ini. Nah tapi sudah 3 hari ini kembali menguat. Mudah-mudahan trennya masih bisa terus ya. Nah ini kalau mudah-mudahan nggak berbalik ke bawah ya. Ini kalau misalkan masih terus, lumayan nih. Jadi dipantau aja ya, kalau mau masuk titip-titip sendal dulu aja di sini boleh ya. Jangan terlalu banyak masuknya karena memang trennya masih cenderung turun, tapi sudah ada pembalikan di sini. Mudah-mudahan bisa kembali lagi ke atas ya, ke ISAP, paling enggak target utamanya bisa kembali lagi di atas harga 91-nya. Selanjutnya adalah Enak. Enak hari ini koreksi ya 2,8% ya, setelah kemarin naik hari ini koreksi. Apakah akan lanjut koreksi lagi? Kalau misalkan lanjut koreksi lagi ya tungguin lagi di area bawah. Apakah dia mantul di area 1000 lagi atau enggak. Tapi kalau misalkan ternyata besok lanjut ya menghijau lagi ya, targetnya di 1385 dulu aja. Selanjutnya adalah SNLK. SNLK, nah ini sudah siap-siap lagi ya. Mudah-mudahan besok ya, biar weekendnya enak nih di SNLK. Kita lihat aja SNLK apakah kembali menguat lagi di hari Jumat, bisa menembus 920. Tapi kalau misalkan dia turun ya di bawah harga 880, ini mesti hati-hati ya. Kemungkinan besar dia akan turun lagi paling nggak ke 820-an. Nah, tapi kalau misalkan ternyata enggak ya, mudah-mudahan bisa breakout 820-nya menuju target di 1015. Selanjutnya adalah Wood. Wood hari ini koreksi ya 0,9%. Sudah sempat menyentuh targetnya di 416 tapi nggak ditembus ya. Kita lihat aja apakah masih akan koreksi lagi. Kalau misalnya masih koreksi lagi, mudah-mudahan sih nggak tembus dari harga 396-nya ya. Nah kalau misalkan dia mantul di 396, masih ada kemungkinan dia masih mau lanjut lagi. Tapi kalau misalkan ternyata dia menghijau lalu menembus 416, ini targetnya lumayan, paling nggak ke 440-an.
Selanjutnya adalah BRPT. BRPT hari ini sudah sempat menyentuh target di 890 ya, dan close persis di harga target 890. Ini kalau misalkan dia lanjut, next targetnya adalah di 970. Jadi besok diperhatikan aja kalau misalkan BRPT lanjut ya, biasanya sih bisa kencang juga kadang-kadang, jadi dipantau aja untuk BRPT. Tapi kalau misalkan dia nggak lanjut ya, kalau koreksinya masih selama bertahan di atas 870, masih ada kesempatan buat teman-teman yang belum punya. Selanjutnya adalah good. Good is very good. Nah, good hari ini belum bergerak kemana-mana, alias doji di 490. Nah, masih sama ya, top boxnya 498, bottom box 474. Targetnya adalah di 526 dan 556. Selanjutnya adalah MYOR. MYOR padahal sudah sempat breakout tapi nggak closing di atasnya. Dia close persis di resisten 2670 ya, menguat 1,14%. Targetnya masih sama di 2790 ya. Nah, ini mudah-mudahan trennya sih bagus. Kita lihat aja. Hari ini juga volumenya masih mengalami kenaikan. Mudah-mudahan masih bisa lanjut. Selanjutnya adalah SIMP. SIMP hari ini lumayan bagus ya posisinya. Nah, ini tinggal dilihat kalau misalkan SIMP bisa closing di atas 420 nih. Nah, kalau di atas 420 dia bisa closing ya, dan bisa breakout 426, ini akan sangat bagus. Targetnya sendiri adalah di sekitar harga 436-an. Ya, jadi dipantau aja untuk SIMP kalau bergerak naik lagi di perdagangan besok. Selanjutnya adalah PANI. Ya, PANI ini boleh diperhatikan untuk besok ya. Kalau misalkan dia lanjut lagi, harapannya sih paling nggak bisa closing dulu di atas harga 1195 ya. Nah, kalau bisa closing di atas 1195 ini bagus ya. Dan untuk top boxnya sendiri untuk saat ini ada di 1225. Nah, ini dekat banget sama targetnya di 1230. Jadi dipantau aja. Tapi kalau misalkan bisa tembus 1230, targetnya lumayan, yaitu adalah di 1525. Dan saham yang terakhir yang masih belum bergerak ya adalah PMMP. Nah, untuk PMMP masih bertahan ya di atas bottom box 354-nya. Mudah-mudahan nggak tembus dan closing di bawah. Kalau udah closing di bawah ini mesti hati-hati. Tapi masih ada support lagi di 348. Nah, tapi kalau misalkan ternyata dia masih kuat, ya masih boleh hold ya. Kalau misalkan teman-teman udah ada yang masuk, ambil-ambil barang dikit-dikit. Nah, ternyata kalau misalkan dia kembali menguat lagi, bisa tembus 364 ya. Targetnya adalah di resisten 374. Dan target yang agak jauhnya sebetulnya masih ada target di sini, ada resisten juga 380 ya. Tapi kalau misalkan ditembus, targetnya adalah di 410. Jadi dipantau aja untuk PMMP, mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi. Oke, mungkin sampai di PMMP dulu ya untuk video part kedua. Masih ada part selanjutnya. Stay tune terus, jangan kemana-mana. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.